Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini saya akan ngobrol serius tapi santai dengan salah satu tokoh musik di Bekasi. Beliau ini ya tutor saya, mentor, sahabat, abang, semua. Saya banyak belajar dari beliau. Kenapa saya bilang tokoh di Bekasi, tokoh musik di Bekasi? Karena beliau lahir di Bekasi, susahnya di Bekasi, besarnya di Bekasi, dari duitnya di Bekasi, sampai pensiun di Bekasi. Jadi beliau ini seorang pendidik. Jadi nggak usah khawatir tentang nanti tips-tipsnya, pasti gitu, insya Allah gitu. Karena latar belakang beliau adalah seorang pendidik, dan terakhir beliau adalah seorang pengawas sekolah di Bekasi. Mas Aam, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Ya, sama. Kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Ini satu kehormatan buat saya memang, karena beliau ini memang agak sibuk di rumah ya Mas. Sebelum mainin nikah. Iya. Jadi otaknya encer, jadi harus kita manfaatin. Kan kata orang gini ya Mas, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain ya Mas. Jadi kita mau sharing Mas. Karena beliau seorang pendidik, jadi kita akan ngobrol tentang dunia pendidikan. Tentunya khususnya dunia pendidikan musik. Iya Mas Am ya? Ya. Sekarang sibuk apa ya Mas? Ya, cukup ngajar-ngajar aja. Di rumah ya Mas. Oh, Mas Am ke privat juga ya Mas? Iya. Pantesan saya lihat di whiteboardnya ada John Coltrane. Saya nggak ngerti lah siapa gitu. Ya Mas. Ya, beliau pernah main sama saya. Malah cukup lama juga ya Mas, kita main dulu. Ya. Saya kenal beliau juga lama. Tahun berapa ya Mas Am? Lama ya Mas? 2000-an lah ya. 2000-an ya. Jadi memang beliau orang lama di Bekasi. Jadi ya saya bilang tokoh tadi. Mas Am, ngobrol tentang pendidikan Mas, ya kan? Jadi banyak di luar sana Mas, teman-teman ini yang memang punya niatan pengen ngajar musik, gitu ya Mas. Mereka mungkin cari alternatif, kan sekarang pekerjaan mungkin sulit. Ya. Siapa tahu ada alternatif lain seperti mengajar musik Mas Am. Jadi kita sharing tentang how to teach ya Mas, kan? Kalau bicara tentang how to teach berarti ada sistem ya Mas Am ya. Sistem itu apa, itu kurikulum, terus apa yang harus disiapin Mas Am sebagai seorang pengajar khususnya musik Mas? Ya, persiapan yang paling pertama ya harus bisa bedain antara jadi guru dengan jadi pemusik. Bedain dulu itu ya. Misalnya gini, ketika saya mengajar musik, saya tidak mencoba untuk menampilkan saya di depan murid itu sebagai pemusik. Sebagai guru aja udah cukup. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu guru kan gitu? Ya, guru itu kan proses pentransferan pengetahuan kepada anak didik. Tapi sebelum itu harus bagaimana kita mengenal murid kita, karakteristik belajarnya itu yang paling penting. Jadi kalau kita tidak mengenal karakteristiknya, maka tujuan-tujuan yang kita sampaikan itu Mubazir? Enggak. Mungkin ada hambatan. Jadi pertama ya mengenal dulu karakteristik. Misalnya ada murid yang karakteristiknya audio, dia lebih cepat dengan mendengar. Audio, ya kan? Saya jadi dapat ilmu nih. Karakter audio ya Mas. Jadi sifatnya lebih ke mendengar. Dia dengan mendengar aja ngerti gitu. Lebih kuat di situlah kira-kira. Terus ada yang jenisnya murid itu yang visual. Dia kita ucapkan, harus kita contohkan, baru dia mengerti. Jadi kalau kita kenal gitu, berarti bentuk pelayanan kita terhadap murid itu jadi
maksimal, efektif, efektif. pelayanan, bentuk pelayanan ya, Mas. Dalam nih Mas ya. Dan Oke. intinya kita melayani orang, ya. Benar. Terus mungkin yang harus dipersiapkan berikutnya, pertama ya karena kita bicaranya mengajar, gitu. Berarti mengajar itu memberi contoh dari sikap, ya, terus tutur kata dan lain sebagainya. Itu sangat menentukan siswa itu fun apa enggak ketemu kita, gitu. Setuju? Setuju kan? Setuju banget. Iya. Sebab berangkat dari situlah si siswa akan, kalau dia suka apa yang kita katakan, pasti dia akan mengerti. Tapi kalau dia udah subjektif tidak suka, pasti dia nggak ngerti. Jadi emang berat jadi guru itu. Jadi sorry Mas, poin pentingnya menyenangkan murid dulu ya Mas. Itu poin. Jadi nggak usah Iya. bicara yang teknis dulu, Nggak usah. menyenangkan. Menyenangkan dulu. Jadi Kesan pertama itu. kesan ya? pertama. Jadi lebih titik beratnya lebih pada kepribadian sebetulnya. Setuju saya Mas. Nah, jadi bagaimana kita bisa sikap dan bahasa kita itu menyenangkan mereka. Sebab berawal dari situ sebetulnya mulai. Nah itulah itu yang disebut jiwanya dulu, gitu kan. Jadi jangan ke materialnya dulu, sepintar apapun Anda, gitu kan. Kalau Anda nggak begitu disukai, susah. Itu benar banget. Susah. Itu benar. Itu saya setuju banget Mas Am. Jadi, Iya. nah saya kan pernah jadi murid Mas, ya kan? Iya, Saya pernah iya. berhadapan sama banyak guru. Sekalipun guru jago, tidak menyenangkan Mas. Jadi nggak masuk aja gitu Mas, ya kan? Iya. Jadi benar tuh Mas, harus senang dulu ya Mas. Iya. Jadi kayak dokter ya Mas ya. Dokter datang, lo sakit apa gitu kan? Kamu sakit apa? Ini obatnya Ya. gitu Mas ya. Jadi lebih ke pribadi ya Mas. Iya. Lebih konsultatif. Konsultatif ya Mas. Benar. Jadi itulah. Ini juga berdasarkan pengalaman mengajar ya. Ternyata. Terus persiapan berikutnya, jangan pernah kita berimajinasi murid kita akan seperti kita. Murid kita jangan seperti kita ya Mas. Jangan, nggak usah. Ya. Sebab kan mungkin aja dia lebih hebat dari Oh, iya, kita. iya, Ya benar, kan? benar, Mungkin Mas, aja. benar. Gitu kira-kira. Jadi jangan berimajinasi. Pokoknya kita menyampaikan dengan pelayanan yang baik, dengan sentuhan-sentuhan yang baik, agar potensi dia berkembang. Sebetulnya intinya begitu. Ya. Untuk menjadi guru, gitu. Untuk menjadi pengajar lah. Ya. Guru mungkin lebih luas lagi. Lebih Kalau luas ya, guru, Mas. waduh, Benar. digugu dan ditiru, wah itu bahaya. Gugu. Iya benar. Iya, kadang gini Mas ya, guru musik ini kan sepintas kayak harus mengajarin dua pendekatan ilmu gitu. Maksud saya Mas, satu sisi kita ngajarin musiknya, Iya. satu sisi kan ngajarin kepribadian juga Mas ya, Iya, moral betul. kan gitu kan Mas. Iya kan? Akhirnya kan kalau olahraga kan fairness ya. Kalau fairness, kalau musik itu appreciate nanti. Ujung-ujungnya bagaimana dia punya jiwa appreciate. Itu ya imajinasi awal kita sebagai pengajar itu sebenarnya. Keren. Nah, terus persiapan berikutnya ya tentunya kalau guru pasti menguasai materi, udah pasti ya. Artinya karena memang yang akan diajarkan itu, maka dia harus menguasai itu. Tapi ingat loh ya, guru itu tahu duluan dengan muridnya. Belum tentu next time gurunya itu selamanya akan di atas murid. Pasti harus muridnya, ambisi seorang guru itu muridnya yang harus di atas justru. Jadi di kepala kita Mas ya, muridnya harus lebih hebat dari Lebih hebat dari guru. Tapi kadang Mas kebanyakan
Iya kan? Maaf nih mas, gurunya ya kan pengen menghebatkan diri kan. Nah. Jadi maksudnya Ya. lo murid nggak boleh kalahin gua dong, gua Iya. kan guru. Justru yang hebat itu yang murid yang bisa ngalahin gurunya Iya. dengan etika yang benar gitu. Dahsyat ya memang. Iya. Jadi nggak salah saya ngajak ngobrol-ngebrel nih ya. Iya, Masalah. betul. Iya ya. Jadi pertama persiapannya guru itu harus menyenangkan ya mas. Menyenangkan. Yang kedua memang harus menguasai ya mas. Saya pasti itu ya. Ya, menguasai materi. Nah, tapi mungkin sepintas kita berbicara mengerti kurikulum. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya apa sih itu kurikulum? Gitu kan? Gitu. Nah, kalau dari sisi bahasanya kurikulum itu untuk mencapai satu tujuan sebenarnya. Gitu. Untuk tujuan. Gambarnya gitu mas, secara gambar. Gambarannya kurikulum itu artinya Ini. untuk mencapai satu Benar. tujuan butuh perangkat kurikulum. Ya, gitu. Supaya nggak kemana-mana gitu mas. Supaya Ya? nggak kemana-mana dikurung, kita dibatasi gitu. Hmm. Makanya bicara kurikulum itu bicara 4 dimensi ya. Pertama tujuan, terus kedua materi. Jadi ada tujuannya, ada materinya gitu. Terus ada waktu, terus ada metode. Misalnya kita mengajarkan, kita perlu sekali sih. Ini kalau kamu belajar X, tujuannya kamu akan bisa ini gitu. Jadi guru perlu menyampaikan. Misalnya Bobi ngajar drum, triplet gitu ya, tentang triplet. Tujuan triplet itu apa kan gitu? Untuk bisa membagi 3 dalam satu hitungan atau seperempat hitungan dan sebagainya dan seterusnya. Nah tujuannya apa? Nah tujuannya ini harus disampaikan. Juga disampaikan gambarannya di musik ini yang ada triplet itu disampaikan, gitu kan? Nah ketika kita nyampein, si anak berimajinasi akhirnya, oh nanti saya akan seperti itu, karena dia mengerti tujuannya, gitu. Jadi penting sekali sebetulnya menyampaikan tujuan kepada siswa. Jadi jangan datang-datang aja anak-anak nih triplet gitu, gambarnya seperti ini, ya kan? Terus kode apa nilai notnya begini dimainkan begini, terus tangan kiri kanan dan lain sebagainya begini gitu. Ya itu juga penting, karena akan juga sampai ke sana, tapi berimajinasi di depannya itu bahwa dia sudah berimajinasi, oh kalau saya bisa ini, maka saya akan bisa begitu jadinya gitu dalam imajinasi ya. Misalnya dia bisa membandingkan dengan pemusik yang menggunakan materi itu, Iya, gitu. iya benar. Misalnya begitu ya. Jadi kita bawa dia imajinasinya ke arah yang tujuannya. Nah, baru setiap ada materi pasti ada tujuannya, ya kan? Jadi saran saya ya, ajarlah materi, terangkanlah tujuannya, berikanlah contoh-contohnya. Sebentar mas, Allah. Terangkan materi, kasih tahu informasi tujuannya, contohin. Contohin. Ya? Contoh tidak harus dari kita, dari mana saja boleh. Syukur-syukur dari gurunya. Iya. Setuju. Kayak saya ngajar misalnya, contohnya, coba kamu buka YouTube permainan piano si anu, di situ ada triplet, ada apa gitu kan, ada diminis, ada apa gitu, sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Jadi nanti materi itu ada korelasi dengan hal yang nyatanya. Jadi jangan sampai kita memberikan materi yang nyatanya dia tidak bisa melihat siapa yang mainkan ini dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Kalau ngomong kan gampang sebentar ya. Enggak, tapi memang benar mas. Clear. Jadi kalau ada murid mau belajar, kita kasih itu mas, ikhtiarnya udah bener. Iya, betul. Ya kan? Ikhtiarnya udah bener. Ya namanya murid kan ada yang mudeng, ada yang nggak mudeng, urusan kedua ya. Yang penting kan ikhtiar kita udah benar secara teori. Tapi dahsyat mas, saya jadi nambah nih mas, bener mas. Oh iya.
kan kadang-kadang gini mas, guru-guru baru itu kan mereka nggak ekspektasinya mas, mereka player tiba-tiba ngajar, kok gini amat ya dunia ngajar, ngajar musik ya mas. Ya itu sebetulnya itu kikuk aja lah, Kikuk aja. nanti lama-lama juga bisa lah gitu. Hmm. Tapi mungkin obrolan kita mungkin bisa jadi Iya. imajinasi baru lah kira-kira. Iya, jadi benar mas. Jadi memang, gini. mm-mm. Baik, memang bagus sih menurut saya, jadi guru setelah jadi player dulu ya bagus sih sebetulnya, karena lebih mampu menyatakan material yang jelas kalau dari player. Jadi susah, musik itu memang dimensinya antara praktek dan teori memang keseimbangan. Dimensinya memang itu. Jadi bagus lah kalau yang berangkat dari player. Cuman mungkin yang berangkat dari player, saran saya ya banyak-banyak sharing tentang edukatif lah. Iya. Kira-kira begitu aja Iya. cukup sebetulnya. Karena ya penguasaan materi menjadi penting juga kan? Ya, Mas? penting, betul. Iya kan? Dan praktek yang penting kan gitu. Iya benar. Ada loh mas, ada guru musik, saya nggak usah sebut nama ya mas, dulu mas, dia teorinya bagus, waktu praktek kurang bagus. Ya dulu ada, saya sempat pernah belajar gitu. Begitu mas, tapi dia waktu menerangkan bagus mas, keren lah. Dan saya berterima kasih tuh sama beliau lah mas. Ya. Nah, jadi memang idealnya ya mas ya, teorinya bagus, ya kan? Prakteknya jadi bagus juga ya mas. Jadi gurunya kan, muridnya juga Iya. lebih Seimbang lah. ya mas. Dan mudah, guru yang praktis itu lebih mudah dicerna sebenarnya. Kan tinggal tergantung mungkin membahasakan tujuan itu yang penting. Ini belajar ini tujuannya ini loh. Nah ini dibahasakannya bagaimana? Secara praktis waktu berhadapan dengan murid itu. Nah tadi yang pertama ya tentang tujuan sama materi udah balasannya. Iya, siap. Terus tentang waktu. Nah, jadi setiap ada materi pasti ada tujuan, pasti ada batasan waktu. Sebab di sinilah letak efektivitas dan efisiensi waktu. Nah, jadi misalnya ngajar triplet tadi lah kita anggap ya, bahasanya perlu waktu berapa? Si guru harus tahu, harus bisa memprediksi waktu. Misalnya selesainya ini materinya berapa pertemuan. jadi ini bisa dibilang subjektif juga ya mas ya. Jadi berdasarkan analisa si guru ya mas. Makanya membuat tujuan tuh rinci. Gitu. Ketika membuat tujuan rinci, maka waktu pasti pasti ketahuan. Dan bagaimana ini misalnya yang tujuannya mengajarkan ini terlalu lama atau terlalu cepat. Ya, yang paling baik itu berdasarkan pengalaman mengajarkan X ini butuh waktu sekian, gitu kan. Jadi waktu itu sebagai penentu. Sebagai penentu. Jadi kan kalau anak boring juga kalau diajarin di situ juga kan. 3 bulan terima terus. Kan tidak mungkin begitu. Nah, tetap harus punya bagaimana dia kita anggap selesai dan selesai betul-betul selesai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, waktu ini menyangkut persoalan boring apa enggak itu. Ada hubungan dengan keep student juga ya mas? Ada, pasti ada. Kalau kita berlama-lama, jangan-jangan berlama-lama apa karena murid nggak bisa, apa karena si gurunya memang kemampuan ya. Nah, itu dijawabnya sebetulnya dengan metode. Gitu. Jadi metode lah yang menjawab itu tujuan, materi, dan waktu
supaya cepat diserap, itu sebenarnya metode. Jadi metode itu apa sih? Sebetulnya cara metode. Ya. Bagaimana caranya ini gitu, mengajarkan skill misalnya, ya kan? Kalau misalnya kita caranya 1,5 dan seterusnya ya, misalnya skill di gitar atau piano, apa? Ya mungkin anak akan boring, gitu kan? Pokoknya langsung aja praktis. Oh berarti Ya. dengan contoh itu Ya. dia sudah masuk tentang Learning by doing kali Mas. learning by doing. Kalau learning by doing, ya betul. Artinya gini, si anak diberikan kesempatan dan itu istilahnya untuk menyimpulkan sendiri. Kita guru cuma konfirmasi aja. Konfirmasi. Pak betul nggak ini gitu, Iya. ya kan? Yang saya udah mainin betul, cuma konfirmasi aja sebetulnya. Jadi di situ ada metode itu bagaimana membuat anak itu bergairah sebetulnya dengan cara kita gitu, mengajarkan yang efektif, efisien, waktu munculnya 3 atau 4 ya, lupa saya. Intinya begini, bagaimana caranya metode itu sebetulnya bagaimana caranya yang sulit jadi mudah. Nah, itu. Outputnya Mas ya. Apa tuh? Cara. Nah, kalau output hasil ya. Kalau caranya kan banyak orang merasa sulit gitu ya mempelajari sesuatu. Bagaimana caranya menjadi mudah? Berarti kan kreativitas guru yang sulit itu bisa jadi mudah. Terus yang membosankan jadi menyenangkan. Kata kuncinya itu. Yang sulit jadi mudah, yang membosankan jadi menyenangkan. Terus yang seharusnya lama jadi cepat. Nah, ini guru biasanya dari tahun ke tahun itu akan menemukan sendiri cara-cara itu Berdasarkan pengalaman ya Mas. berdasarkan Sorry Mas, diulang lagi Mas. Senang apa? yang susah jadi Jadi mudah, yang panjang simpel. jadi pendek Gitu deh. Yang iya kan? Yang harusnya lama jadi cepat, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan jadi menyenangkan. kata kuncinya itu metode. Iya. Nggak usah lah kita berteori-teori metode. Iya. Yang jelas tujuan dari metode itu kan kalau yang susah jadi mudah, oh ternyata saya dengarnya di kaset nih susah gitu kan. Tapi dengan metode si gurunya ternyata kok saya jadi cepat bisa nih dengan metode si guru. Jadi guru itu kreativitasnya adanya di metode. Jadi nanti Mas outputnya jadi guru favorit Mas. Nah, penting juga sih. Jadi guru favorit tuh ya. Iya kan, Nanti banyak ya. kliennya harus banyak kan. Ujung-ujungnya mesti itu ya. Ya. Nah, tapi kan tetap kita meningkatkan. Iya. Tetap meningkat. Nggak boleh lupa itu ya. Karena murid itu datang dari rumah ke tempat kita belajar itu dengan segala macam imajinasinya. Pasti imajinasinya happy semua. Ya. Jangan begitu datang jadi sad gitu. Mau ngapain gua datang gitu. Iya, jadi sedih kan? Iya. Kalau imajinasinya happy ketika berjalan itu dia harus happy juga. Gimana caranya itu? Dan lain murid itu lain cara. Ingat ya, betul. Tidak pernah kita bisa menyamakan si A dengan si B. Bentuk pelayanannya tidak pernah. Pengalaman saya gitu. Saya tapi konsep 4 tadi harus dipegang tetap Mas. harus pegang tetap. Ya. Itu patokan kita. Patokan guidance-nya Mas ya. Itu guidance-nya itu. Tapi yang jelas nggak mungkin lah kita menyamakan orang si A, si B, si C, si D dengan satu cara yang sama, belum tentu juga sebenarnya. Jadi kita balik lagi ke atas tadi mengenal karakteristik.
karakteristik banyak ya, bukan karakteristik belajar. Misalnya ada anak yang lebih suka diam, memperhatikan daripada berbicara. Kita pikir dia cuek, padahal dia Padahal dengerin. ngerti gitu. Jadi justifikasi juga nggak boleh ada. Iya. Pelajari aja baik-baik. Menghakimi Gitu. secepat mungkin ya Nggak murid itu. mungkin. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya artinya ya kalau hafal sifat karakter ini berarti dia bisa menyajikan ya metode tadi, termasuk metode. Ya. Kalau kurikulum kan cuma kertas, iya kan. Tapi akhirnya gitu, kertas penting, tetapi itu hanya panduan. Penting, tapi lebih penting lagi karakter siswa kita apa? Selami lah, diselami bagaimana caranya. Jadi kayak main behind the gun ya mas. Iya. Betul. Jadi si guru ini punya peranan penting ya mas. Karena istilahnya mengajar itu sekaligus mendidik kok. Gitu ya. Nggak bisa kita mengajar aja. Benar. Kita mendidik. Satu paket tuh kayaknya. Satu paket. Mendidik, mengajar, mendidik, melatih ya. Sebetulnya itu guru kan gitu. 3 dimensi itu, mendidik, mengajar, melatih. Jadi kalau melatih saja tanpa mengajar nanti hilang, ya kan? Mendidik saja nggak terampil, percuma kan gitu. Jadi mengajar, konsepnya itu mengajar setelah menularkan konsep sebetulnya. Jadi dia tahu asal muasal yang dipelajari itu dari apa, untuk apa gitu. Nanti sedikit mengajar. Kalau mendidik ya akhirnya konsep apresiasi, endingnya kan apresiasi. Kalau musik, bagaimana dia bisa menghargai orang lain yang main musik di depan matanya lah, dia bisa menghargai karya-karya orang, itu ending sebetulnya. Ending dari pendidikan musik itu sendiri. Jadi mas Am, saya potong sedikit mas. Sebetulnya kalau seorang musisi sejati itu berarti dia orang baik tuh sebetulnya mas ya. Orang pintar, Pak. Iya kan? Benar mas ya? Betul. Iya kan? Iya. Nah, jadi gini ya, kalau dalam pelajaran improvisasi, you bayangin, jadi make composition by spot, on the spot. Coba. Kalau bukan orang pintar nggak bisa itu. Nah, nanti sesi berikutnya kita bahas ya. Ini luar biasa emang. Ini kepertanyaan udah ya kan, udah menjibun-jibun nih. Ya kan? Jadi tapi memang dibatasi sama waktu juga ya, Mas. Pokoknya kita santai berbicara yang sederhana saja, tapi mendasar. Ya mungkin filosofis lah. Setuju. Jadi teman-teman, ini pasti bagi saya pribadi ya, ini bermanfaat sekali buat saya. Saya pikir pastilah teman-teman yang di luar sana sebagai seorang guru yang sudah berjalan atau yang mau jadi guru pasti bermanfaat. Ini saya yakin nggak didapat di mana-mana. Coba deh. Iya, Masa sih? cobalah ya. Jadi kita ucapkan terima kasih lah sama Mas Am. Nah, jadi ternyata beliau juga ngajar. Beliau ngajar. Setelah beliau pensiun, beliau ngajar di privat ya Mas, di rumah ya. Jadi siapa tahu teman-teman ya ngisi waktu lah. Ngisi waktu. Yang mau ngobrol, yang mau meres ilmunya Mas Am, ya kan? Bisa nanti di deskripsi, nanti saya tulis tuh ada Facebooknya. Mas Am ada IG nggak Mas? Nggak ada ya IG. Facebook Ada tapi jarang saya pakai. Ya udah Facebook aja saya cantumin. WA aja lah. WA ya, WA. boleh. Facebook dan WA. Jadi teman-teman yang mau tukar pikiran, yang mau diskusi musik, apalah belajar, bisa langsung hubungin. Mumpung masih sehat. ini aset Bekasi, saya bilang aset Bekasi. Saya udah 60 lebih, Tuh. jadi mungkin ya mudah-mudahan nggak nyambung ya. Amin ya Allah, gitu kan. Jadi Mas Am,
ini udah 30 menit ya Mas, kurang Oke lebih ya Mas. Terima kasih juga. Jadi apa? Kita insya Allah ya, kalau ada waktu kita akan continue nih. Ini baru ecek-ecek ngobrolnya lah, belum berat. Kalau berat saya puyeng juga kadang-kadang Mas Am, kalau ngomong tinggi tuh ilmunya. Jadi iya, kalau beliau suka ngobrol, ya kan. Jadi ngobrolnya tinggi ilmunya. Jadi yang sesi pertama pelan-pelan dulu ya Mas ya. Biar nyandak dulu dah. Nah, kan yang sederhana itu sebetulnya yang ajaib. Ya, lo kan? Sederhana ajaib tuh katanya, gitu kan? Jadi nggak usah yang tinggi-tinggi, yang sederhana juga ajaib. Ya. Jadi nanti sesi ini memang dikhususkan buat how to teach lah Mas ya. Jadi dasar lah bagi seorang. Sebetulnya bukan dasar juga kali Mas ini Mas. Ini kan apa ya Mas? Iya memang segitulah memang standar kita mengajar ya Mas ya. Mendasar ya. Memang menurut saya penting itu. Jadi seorang guru harus pegang 4 itulah memang. Saya ulang lah. Yang pertama lupa saya Mas. Kenal karakter, kenal kurikulum, kenal metode, gitu kan. Iya. Bebas gitu Mas ya. Iya. Lupa saya. Udah mulai tua juga soalnya. Ketularan. Kacrau. Ya Mas Am ya. Oke. Kita bikin lagi next ya Mas. Oke. Terima kasih. Jadi ya, teman-teman jangan lupa di subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya. Soalnya saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Am tentang apa aja. Ditunggu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nyaksiin. Semoga Mas Am sehat selalu dan teman-teman sehat juga semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.